Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita Wardah Konia dengan NIM 1512300252. Di sini saya akan menyajikan administrasi tes warteg dan bagaimana cara proses penskoringan pada tes warteg. Sebelum itu, tujuan dari tes warteg adalah untuk memperoleh gambaran struktur kepribadian individu berdasarkan bagaimana cara individu tersebut mengolah stimulus menjadi suatu bentuk yang bermakna. Instruksi yang diberikan kepada tester sebagai berikut. Sebelum dimulainya tes, saudara diminta terlebih dahulu untuk mengisikan nama, usia, pendidikan, dan tanggal dimulainya tes. Setelah itu, saudara dihadapkan pada kertas yang dimana ada 8 buah kotak. Pada tiap kotak tersebut berisikan tanda-tanda kecil. Tugas saudara adalah membuat gambar di dalam kotak-kotak ini dengan menjadikan tanda-tanda kecil sebagai bagian dari gambar yang akan saudara buat. Saudara boleh menggambar apa saja dan boleh memulai dari kotak yang mana saja. Tidak harus urut sesuai kotak seperti yang tertera pada lembar kertas ini. Selanjutnya, saudara diminta untuk memberikan nomor urut pada setiap gambar dengan urutan ketika saudara menggambarnya. Saudara memberikan nomor urutnya pada bagian luar kotak. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu kertas ini tidak boleh dibalik letaknya. Kemudian perlu diingatkan bahwa tes ini tidak mengukur kemampuan menggambar saudara, melainkan bagaimana saudara melaksanakan tes ini sesuai dengan kondisi diri saudara sendiri. Setelah itu, saudara diminta untuk memberikan judul pada setiap gambar di bawah lembar jawaban. Di sini ya. Kemudian, saudara diminta untuk memberikan tanda, yaitu memberikan tanda plus pada satu gambar yang disukai, memberikan tanda minus pada satu gambar yang tidak disukai, lalu memberikan huruf M kecil pada satu gambar yang mudah dibuat, kemudian memberikan huruf S kecil pada gambar yang sulit dibuat. Setelah proses administrasi selesai, tahap selanjutnya adalah scoring. Scoring tes warteg dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap gambar yang telah dibuat oleh tester berdasarkan 36 kriteria. Proses scoringan dimulai dari gambar yang dibuat pertama kali, yaitu nomor urut 1 hingga gambar terakhir nomor urut 8. Skor yang diberikan dalam tes warteg berada pada nilai setengah sampai dengan nilai 3. Pada skor setengah diberikan tanda miring menunjukkan bahwa kualitas gambar sangat lemah. Pada skor 1 diberikan tanda X menunjukkan bahwa kualitas gambar lemah. Pada skor 1,5 diberikan tanda X miring menunjukkan bahwa kualitas gambar hampir cukup kuat. Kemudian pada skor 2 diberikan tanda X 2 kali menunjukkan bahwa kualitas gambar cukup kuat. Kemudian pada skor 2,5 diberikan tanda X 2 kali miring menunjukkan bahwa kualitas gambar kuat. Kemudian pada skor 3 diberikan tanda X 3 kali menunjukkan bahwa kualitas gambar sangat kuat. Untuk cara penskoringannya,
memberikan penilaian pada setiap gambar, apakah gambar tersebut mencakup unsur kriteria sesuai handout yang telah diberikan. Misalnya pada gambar 2 ada unsur animate, maka diberikan penilaian misalnya dengan nilai 1, maka diberikan tanda X pada kotak nomor 2 di sini. Begitupun seterusnya. Kemudian total semua penilaian tersebut sesuai dengan kriteria. Misalnya kriteria atmosfer mendapatkan nilai total 3, lalu diletakkan pada bagian lembar scoring yang belakang. Di sini di samping tulisan ATM dan begitu seterusnya. Setelah itu dipindahkan, lalu total keseluruhan pada kotak-kotak kecil di sini. Setelah itu sesuaikan dengan tabel profil kepribadian dengan menarik garis menjadi sebuah grafik. Perlu ditegaskan bahwa tes warteg merupakan alat asesmen psikologis yang bersifat non-diagnostik. Melalui tugas ini, saya memahami bahwa proses administrasi dan scoring tes warteg memerlukan ketelitian, pemahaman prosedur, serta konsistensi dalam penerapan kriteria scoringan, agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai struktur kepribadian individu. Demikian video penjelasan administrasi dan scoring tes warteg yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.